Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, khususnya adalah kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah lipat curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, persahabatnya, dan juga kita semuanya selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW dan bisa bersama-sama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tiada lupa khatib mengajak kepada diri pribadi, selanjutnya kepada kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita semuanya senantiasa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang Allah muliakan, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqallahu al-'azim. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, bahwa segala pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan segala sesuatu atau semuanya perkara itu juga ada tergantung kepada niatnya. Jadi jelaslah hadirin rahimakumullah, apapun yang kita lakukan di dunia untuk yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada niat kita. Apakah kita di dalam berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk ria, untuk takabur dan sebagainya, maka pahalanya pun tergantung kepada niat kita. Dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila dunya," maka barang siapa yang terbukti hijrahnya atau ibadahnya karena dunia, yusibuha aw ila ma'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka sesungguhnya itu akan tergantung kepada niatnya pula. Kalau tujuannya untuk dunia, maka hasilnya pun akan dunia. Kalau hanya istilahnya untuk mencari wanita untuk nikahinya, maka hasilnya pun tergantung kepada niatnya pula, maka yang hasilnya adalah wanita. Akan tetapi kalau niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita senantiasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang berbahagia. Nah sekarang ini hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang berbahagia, rekan-rekan kita yang sedang berangkat ke haji, mudah-mudahan mereka senantiasa menjadi haji yang mabrur, dan itu tergantung kepada niatnya pula. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang berbahagia, Allah muliakan, di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ila sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi orang-orang yang mampu di jalannya, orang-orang yang mampu untuk kembali kepada tanah air. Dan barang siapa yang senantiasa kufur, dalam artinya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhaji,
akan tetapi tidak pergi haji, akan tetapi tidak ingkar kepada perintah untuk haji, maka Allah fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya atas semua alam. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang berbahagia. Pergi berhaji adalah merupakan kewajiban kita. Dan kemudian pergi berhaji diwajibkan atas orang-orang yang mampu. Orang-orang yang telah diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan harta, kemampuan fisik dan sebagainya. Kalaulah kemudian orang tersebut sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi hukumnya wajib untuk pergi haji dan diniatkan untuk berhaji karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian setelah mereka diberikan kewajiban, berikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi untuk haji, akan tetapi tidak pergi haji, maka kemudian mereka adalah mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang yang senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi haji, akan tetapi hartanya digunakan pula untuk hal-hal yang lain, misalnya untuk membuat perusahaan, untuk apapun, maka tetap dia mempunyai kewajiban berhaji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian kalau ternyata setelah dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji, akan tetapi hartanya digunakan untuk hal-hal yang lain dan kemudian dia jatuh miskin, maka kewajiban pergi berhaji maka tetap ditanggung olehnya. Maka dia tetap berkewajiban untuk pergi haji, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha agar dia itu supaya dengan kemampuan, di mana sudah mampu dia harus pergi berhaji. Menurut Imam Al-Ghazali, kalaulah orang yang mampu pergi berhaji diberikan kemampuan berupa harta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji, akan tetapi dia tidak pergi haji dan kemudian dia meninggal sementara dia itu belum pergi haji, maka meninggalnya dan ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah sidang yang berbahagia, orang-orang yang diberi kemampuan dari segi harta atau kita sudah berikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji, maka pergilah, kan itu kewajiban. Kalaulah tidak dilaksanakan di nanti-nanti, maka tetap kewajiban itu akan tetap dibebankan kepada kita semuanya. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia, tetap kita mempunyai kewajiban untuk pergi berhaji. Dan kalaulah kita tidak kalau kita sudah meninggal dunia, akan tetap kita tidak pergi melaksanakan pergi berhaji, sementara kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa ditanggung oleh kita semuanya. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang berbahagia, dan khususnya bagi orang-orang yang akan pergi berhaji, sebagaimana niat karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat," bahwa segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya, bahwa semua amal itu tergantung kepada niatnya. Maka niatkanlah bahwa pergi haji itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hal. Kalaulah kemudian kita sudah pergi haji ke sana, akan tetapi kemudian kita timbul riya dan takabur, maka bisa jadi hajinya sah, akan tetapi pahalanya tidak ada. Dan mudah-mudahan hadirin rahimakumullah sidang yang berbahagia, kita yang sudah pergi haji, akan tetapi kemudian sepulangnya ke Bandung, ke tempat tinggal kita di Indonesia ini, akan tapi kemudian kita merasa bangga dengan nilai kehajian kita, maka hajinya tetap haji sah, rukun dan sah hajinya, akan tetapi pahalanya tidak ada. Nah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur? Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala itu dikembalikan kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ibadah kita karena Allah, mudah-mudahan kita apapun yang kita lakukan, kurban kita, sedekah kita, sholat sunnah kita, dan apapun yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jelaslah bahwa walaupun rukun dan syaratnya sah dan ibadah itu sah, akan tetapi kalau niatnya karena dunia, maka yang akan kita dapatkan adalah dunia. Akan tetapi kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah, karena untuk kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dunia dan akhirat. Akhiratnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi dunianya. Akan tetapi barang siapa yang tidak ibadahnya karena dunia, dia takabur dan sebagainya, dunia pun tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi akhirat. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
betul-betul apapun bentuknya ibadah kita, apapun bentuknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita yang sudah berubah, niatnya tadinya ibadah, akan tetapi di dalam tengah perjalanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berubah niat tersebut ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan dan ternyata tidak mendapatkan pujian dari orang lain, maka mudah-mudahan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, luruskan kembali kita bahwa kita di dalam ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya dan takabur, bukan untuk mencari dunia, akan tetapi untuk mencapai kehidupan akhirat yang kekal abadi. Hadirin rahimakumullah sidang jemaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kehidupan yang bahagia baik dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah sidang yang berbahagia, bahwa Jumat kita di dalam sebuah riwayat disampaikan oleh para ulama bahwa Jumat ini adalah merupakan haji dan pahalanya sebaik umroh yang mabrur. Mudah-mudahan sekurangnya kita dari masjid ini, mudah-mudahan dengan keikhlasan hati kita di dalam beribadah kepada Allah berupa sholat Jumat ini, mudah-mudahan pahalanya seperti pahala umroh yang mabrur, dan juga mudah-mudahan seperti haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya al-hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, sidang jemaah yang berbahagia yang Allah muliakan. Kemudian kesimpulan dari khutbah yang pertama, bahwa yang pertama adalah segala bentuk ibadah kita kepada Allah tergantung kepada niatnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pahala dari setiap amal ibadah kita, kalaulah ibadah kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada bentuknya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada banyaknya rakaat yang kita kerjakan dalam sholat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat banyaknya sedekah yang kita keluarkan sebagian dari harta kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada ramahnya kita kepada sesama kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hatinya. Akan tetapi yang Allah lihat adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah semua itu dilakukan hanya karena kepura-puraan, karena ingin dianggap menjadi orang yang baik, ingin dianggap orang yang soleh, ingin dianggap orang-orang yang bertakwa kepada Allah, akan tetapi sebenarnya hati kita jauh daripada niat karena Allah, maka ibadah kita capek gawe kita pakai. Mudah-mudahan ibadah kita yang tadinya lurus karena Allah, niat karena Allah, akan tetapi kemudian di dalam perjalanannya menuju Allah itu niat kita berubah karena ternyata ada orang yang istilahnya tidak kurang menghargai ibadah kita, kurang menilai daripada nilai-nilai ibadah kita, kurang menghormati kepada apa yang kita pernah lakukan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya yang Allah nilai itu adalah niatnya di dalam hati. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah sidang yang berbahagia yang sudah berhaji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Mudah-mudahan yang sudah berhaji akan tetapi kemudian di dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian
kita ingin disebut haji, kemudian kita merasa sakit hati, merasa tidak dihormati karena kita sudah haji, maka luruskan kembali bahwa haji kita bukan untuk disebut haji, bahwa haji kita bukan ingin dihormati, bahwa haji kita bukan karena manusia, akan tetapi haji kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah sedang yang berbahagia, dan bagi orang-orang yang senantiasa sudah berniat di dalam hati yang untuk berhaji, maka kuatkanlah niat tersebut dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan harta yang betul-betul barokah dan juga melimpah ruah, dan mudah-mudahan harta tersebut akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan hadirin rahimakumullah sidang jemaah yang berbahagia yang Allah muliakan, rekan-rekan kita, saudara kita yang sedang pergi berhaji ke sana ke Baitullah, mudah-mudahan diberikan iman yang kuat, mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan diberikan rezeki, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa berikan iman, kekuatan iman, dan diberikan kesehatan dan jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa sultanik. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله عباد الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولا تذكروا الله أكبر. أقم الصلاة لذكري